Hello guys, buat kalian yang suka banget nih sama genre adventure, misteri atau petualangan, pas banget karena pada kesempatan kali ini Aing mau bercerita sebuah anime yang berjudul Made in Abyss. Yang dimana anime ini berlatar di sebuah gua yang sangat besar bernama Abyss. Tempat itu merupakan satu-satunya tempat di dunia yang belum pernah dieksplorasi dan dijelajahi. Tempat yang dalam dan luas dihuni oleh makhluk-makhluk yang misterius serta peninggalan kuno yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Di sana terdapat kelompok penjelajah yang bernama Kapp Raider yang bertujuan untuk mengeksplorasi dalamnya Abyss. Mereka menjelajah tanpa takut akan bahaya yang ada di sana. Bercerita tentang seorang anak yang bernama Rico, dia memiliki impian untuk menjadi seorang Kapp Raider seperti ibunya yang kini telah tiada. Dan suatu ketika, saat menjelajahi Abyss, ia bertemu dengan anak laki-laki yang ternyata merupakan sebuah robot. Nah, dari sinilah penjelajahan yang lebih dalam dimulai bersama Rico dan teman barunya tersebut. Oke, tanpa lama dan biar irit kuota ya, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan sebuah fakta di mana sekitar 1900 tahun lalu tempat di lautan selatan Bloska telah ditemukan lubang besar dengan diameter sekitar 1000 meter dan kedalamannya sampai saat ini belum diketahui. Di mana kedalamannya itu membuat orang-orang tertarik, yang mana di dalam lubang tersebut terdapat benda berharga, para makhluk purba berbahaya serta artefak misterius yang berada di luar penalaran. Karena hal itu menarik para petualang yang mengincar kekayaan, lalu tanpa sadar terbentuklah sebuah kota yang disebut Ord, dan lubang besar itu bernama Abyss. Lalu scene berpindah ke dua orang bocah yang bernama Rico dan Nat, di mana mereka kini tengah menelusuri Abyss untuk mencari artefak kuno. Saat tengah mencari, Rico menemukan kerangka manusia yang tengah berdoa. Namun hal itu telah menjadi hal biasa bagi para penjelajah. Setelah mengumpulkan banyak artefak kuno, Rico berniat untuk kembali. Namun, di sana Rico melihat ular besar yang bernama Perut Merah ingin memakan Nat, di mana Rico langsung meniup peluitnya agar menarik perhatian dari si Perut Merah. Kemudian Rico dihantam oleh ekornya hingga dia terlempar. Lalu Rico berlari yang terus dikejar oleh Perut Merah hingga Rico mendapati jalan buntu yang membuat dirinya terpojok, di mana saat Rico meminta tolong terdapat cahaya laser panas mengarah ke Perut Merah yang membuat Perut Merah kabur, dan terlihat di sana terdapat bekas dari laser panas itu. Saat Rico mencari sumbernya, Rico melihat bocah yang pingsan, di mana bocah itulah yang menembakkan laser tadi. Yang ternyata bocah itu adalah robot. Hal itu membuat Rico senang karena dirinya merasa telah menemukan penemuan besar, yang mana Rico langsung membawa si robot kembali ke panti asuhan yang dibantu oleh Nat yang telah tersadar. Saat di permukaan, mereka bertemu dengan satu teman mereka yang bernama Sigi. Saat berada di panti, mereka melihat kepala panti tengah berjaga di sana, di mana hal itu membuat mereka kerepotan karena mereka dilarang membawa artefak kuno tanpa izin. Yang kemudian, Sigi menyuruh adiknya untuk menarik perhatian dari kepala panti. Setelah kepala panti mendekat kepada adik Sigi, mereka langsung bergegas masuk ke dalam, dan keesokan harinya, para bocah panti tengah mengadakan kelas tentang Abyss, di mana pria yang mereka sebut sebagai leader menugaskan mereka lagi melanjutkan penjelajahan di lapisan 100 meter. Yang kemudian, kepala panti menjelaskan bahwa peluit yang mereka bawa merupakan tanda mereka sebagai murid serikat panti asuhan, dan mengambil artefak tanpa izin itu dilarang. Kepala panti berkata sambil melihat kepada Rico, namun Rico tidak ketahuan, dan siapapun yang ketahuan akan dihukum gantung dengan telanjang. Setelah kelas selesai, Rico meminta mohon kepada leader agar dirinya ditugaskan ke tempat yang lebih dalam lagi, di mana Rico ingin cepat merasakan pengalaman ke lapisan yang lebih dalam, dan dirinya juga ingin segera menjadi peluit putih yang sama seperti ibunya dulu. Namun leader melarang Rico dan berkata jadilah anak penurut yang bekerja keras. Karena hal itu Rico menangis. Lalu di sana datang teman-teman Rico yang bertanya mau diapakan anak robot itu, yang mana sudah jelas Rico ingin membangunkannya. Di mana saat di kamar, si robot dibangunkan dengan kejutan bersik, yang mana robot itu langsung terbangun. Hal itu pun membuat Rico senang dan bertanya siapa namanya. Namun si robot hanya bertanya di mana dia dan apakah pekerjaan mereka sebagai tukang siksa. Si robot bertanya itu karena kamar Rico dipenuhi alat siksa.
Lalu Riko menjawab kalau si robot tengah berada di kamarnya yang merupakan bekas ruang eksekusi. Riko ditempatkan di sana karena memang Riko ini sangat bandel ya. Di sana Riko juga bercerita kalau dirinya mencoba membedah si robot dengan cara apapun, namun selalu gagal karena kerasnya tubuh si bocah robot. Namun di sana si robot tidak ingat kalau dirinya adalah robot yang kemudian Shigi memberi kabar kalau lampu panti asuhan padam akibat tegangan listrik yang diserap akibat membangunkan si robot dan mengatakan kalau leader akan datang. Seketika itulah mereka pergi dari sana dan Riko panik, takut kalau si robot ketahuan, di mana Riko menutup robot dengan kain dan menyuruhnya untuk diam. Setelah leader masuk di sana, Riko mengatakan kalau dirinya tidak melakukan apa-apa, namun jelas leader tidak percaya. Namun karena curiga, leader membuka kain itu. Setelah dibuka, si robot tidak ada di sana, yang ternyata si robot bergantungan di sana dengan tangannya yang dapat memanjang. Kemudian leader menarik Riko untuk membersihkan panti asuhan dan menulis surat permohonan maaf. Setelah mereka pergi, si robot heran kenapa tangannya bisa memanjang, dan ternyata dia tidak mengetahui kalau dirinya adalah robot. Setelah itu Riko datang lagi karena dirinya kabur saat leader menangkap teman-temannya yang lain. Tak lama leader datang lagi di mana si robot membawa Riko keluar dengan tangan panjangnya itu. Lalu saat berada di bawah, Riko memberi nama si robot sebagai Reg, yang kemudian Riko membawa Reg ke atas bukit untuk melihat matahari terbit. Dan di malam harinya Riko menjelaskan tentang kompas temuannya, di mana kompasnya itu mengarah ke dasar Abyss. Kemudian kita masuk ke penjelasan di mana penjelajah Abyss memiliki kendala saat perjalanan pulang. Semakin dalam menggali, tampak perjalanan pulang akan mempengaruhi fisik dan semakin berat. Dari lapisan pertama pusing ringan, lapisan kedua mual dan sakit kepala, lapisan ketiga anggota badan mati rasa, lapisan keempat rasa sakit sekujur tubuh, lapisan kelima pendarahan, lapisan keenam dan seterusnya kehilangan sifat manusia atau bisa dikatakan mati. Itu adalah fenomena misterius yang mana para penjaga gua tidak bisa menghindarinya, di mana mereka menyebutnya adalah kutukan Abyss. Di mana di sana Riko berpikir kalau Reg kembal terhadap kutukan itu karena dia robot dan berpikir kalau Reg pasti datang dari dasar Abyss. Namun Reg bertanya kalau memang benar untuk apa dirinya sampai ke permukaan. Namun saat Shigi memeriksa riwayat artefak, dirinya tidak menemukan yang mirip Reg. Riwayat artefak itu berisi catatan artefak besar yang pernah ditemukan. Dengan kata lain, tubuh Reg yang kebal itu adalah kumpulan artefak kelas spesial. Lalu Shigi mempunyai rencana yaitu mempertemukan Reg dengan leader, di mana di sana Reg menyamar sebagai anak yatim yang ingin bekerja menjadi penjelajah gua. Setelah mengatakan alasan yang dibuat oleh Shigi, akhirnya Reg pun diterima, lalu dirinya pun dikenalkan dengan murid lainnya, yang akhirnya Reg menjadi murid sah di panti asuhan Belkohero, di mana Reg tinggal di sana dan melakukan kegiatan sehari-harinya di sana. Kemudian keesokan harinya Riko mengajak Reg untuk menyambut kedatangan pamannya yang bernama Habo. Habo ini merupakan penjelajah gua dengan peluit hitam, di mana kedatangan paman Habo dan rekannya disambut oleh warga di sana. Paman Habo datang dengan menyerahkan sesuatu kepada seseorang, di mana benda itu adalah peluit putih. Pemilik peluit putih tersebut adalah Lija, sang pembasmi, yang mana Lija merupakan ibu dari Riko yang dirumorkan telah meninggal. Namun itu hanyalah sebatas rumor yang belum dipastikan kebenarannya. Saat melihat peluit itu, Riko termenung. Di sana dijelaskan bahwa peluit merah berstatus magang, peluit biru penjelajah mahir, peluit bulan sisa instruktur, peluit hitam sang pakar, dan peluit putih di mana orang menyebutnya penjelajah hebat yang sanggup melampaui batas manusiawinya untuk menantang Abyss, dan juga disebut warga di sana adalah seorang pahlawan. Kemudian di kota tengah mengadakan festival kebangkitan, di mana festival ini diadakan untuk mengenang kehebatan Lija, yaitu ibu Riko. Setelah festival, Paman Habo memberikan peluit putih kepada Riko karena mengikuti tradisi di mana peluit itu harus diwariskan ke anggota keluarganya. Di sana juga Paman Habo memberitahukan kalau dirinya membawa surat tersegel dari Lija. Dan dijelaskan juga Paman Habo menerima peluit itu beserta dokumen itu dari para penjaga di perkemahan penjelajah, yang mana surat itu masih diperiksa dan nantinya Riko diperbolehkan untuk membacanya. Sementara itu, leader bercerita tentang Lija kepada Riko, di mana Lija hanyalah orang aneh. Di sana juga leader bercerita kenapa mata Riko rabun, bukan karena sering membaca atau begadang, melainkan karena kutukan Abyss. Saat dirinya masih bayi, di mana saat Lija menggali sampai ke lapisan keempat beserta ragunya yang sedang menjalankan misi khusus untuk mengambil Underbell, sebuah artefak kelas spesial,
di mana penjelajahan itu berlangsung selama 10 bulan hingga Torka ayah Riko dan regu lainnya meninggal di sana. Di tengah peristiwa itulah Riko pun terlahir ya. Riko lahir di kedalaman Abyss. Alasan mengapa Riko masih hidup karena Lydia membawa wadah penangkal kutukan. Namun wadah itu sangatlah berat di mana Lydia meninggalkan Edenbell dan membawa wadah yang berisikan Riko itu. Di sana Lydia membawa Riko berdua bersama anggota regunya yang tersisa, membawa satu artefak kelas spesial saja bisa memperkaya kota dan menjamin masa depan. Namun karena Lydia seorang ibu, dirinya lebih memilih Riko. Setelah di permukaan, di sana Lidan bertemu dengan Riko. Setelah itu Riko pun sudah diperbolehkan untuk melihat surat itu, di mana surat itu hanya berisikan tentang artefak-artefak yang tidak ada di catatan buku kompilasi. Di sana juga Riko dan Reg melihat artefak yang menyerupai Reg. Mereka pun terkejut, namun ada bagian yang berbeda. Lalu di sebelah gambar itu terdapat selembar kertas dengan tulisan di mana saat Riko membacanya, tulisan itu mengatakan, "Di dasar dunia bawah, aku menunggumu." Setelah membaca surat tersebut, Riko pun berpikir kalau ibunya tengah menunggu dirinya, yang dimana Riko berencana untuk pergi dari panti dan menyusul ibunya. Namun Nat tidak setuju akan hal itu karena kalau Riko pergi ke dasar Abyss, dirinya tak akan bisa kembali lagi. Singkat cerita, matahari pun caang. Keesokan harinya, Nat dan Reg pergi menjelajah untuk mencari artefak, di mana di sana Reg melihat kerangka manusia yang membuat dirinya terkejut karena untuk pertama kalinya menjelajah dan bertemu dengan yang begituan. Di sana Reg yang masih ketakutan, Nat malah menambah menakut-nakuti Reg dengan berkata kalau ada rumor bahwa anak-anak yang menunggu ulang tahunnya itu di hari ulang tahunnya satu persatu akan meninggal, di mana penyebab kematiannya berbeda-beda. Namun semuanya meninggal pas di hari ulang tahun, yang mana kalau mereka bercermin di hari ulang tahunnya, maka leher mereka akan tercerminkan patah. Setelah itu mereka kembali ke panti asuhan, di mana terlihat Nat mual-mual karena terkena kutukan Abyss. Namun di sana Reg baik-baik saja karena sepertinya dia memang kebal terhadap kutukan Abyss. Kemudian secara tiba-tiba Reg terbayang gambar artefak kuno yang menyerupai dirinya, di mana di sana Reg bertanya dalam hati, kenapa dirinya datang ke sana? Apakah dirinya datang dari dasar dunia bawah, yang mana di sana Reg ingin tahu jati dirinya. Dan di saat malam harinya mereka berunding, di mana Riko telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke dasar Abyss, di mana dia akan berangkat keesokan subuhnya, dan di sana Reg meminta Riko untuk mengajaknya juga, karena Reg ingin pergi untuk mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya, yang mana hal itu membuat Riko senang karena akan ada yang menemaninya dan melindunginya. Kemudian Shigi menunjukkan peta kasat dari dasar Abyss, di mana dirinya menyelinap masuk dan mengambil peta tersebut, yang mana 1350 meter itu kedalaman lapisan pertama yaitu tepi Abyss. Makhluk dan lingkungan di sana tidak banyak berubah. Namun ada binatang dari lapisan kedua yang kadang naik mencari makanan, lalu lapisan kedua yaitu hutan penggoda, di mana tekanan kedalaman ini sangat berat kalau pelit merah turun, sampai sana tak ada yang mau menolong. Karena baik pergi ataupun kembali itu sangat sulit karena sama halnya bunuh diri, di mana mereka akan memasuki hutan terbalik yang mana aliran udaranya sangat tidak stabil dan ada banyak predator ganas di sana. Dan lapisan ketiga tebing besar, di mana tempat itu adalah tebing vertikal setinggi lebih 4000 meter, yang bisa ke sana hanyalah pelit hitam dan pangkat di atasnya. Kedalamannya sekitar 7 meter, di mana tempat itu disebut cawan raksasa. Dan di lapisan kelima lautan mayat, yang mana orang yang bisa kembali dari sana bisa dihitung beberapa saja. Dan yang terakhir lapisan keenam, ibu kota tanpa jalan kembali. Kalau pelit putih turun sampai ke sana, mereka menyebutnya penyelaman terakhir, karena mereka tak akan bisa kembali lagi. Setelah mendengarkan kabar itu, Riko pun tetap kekeh untuk pergi ke dasar Abyss, di mana di sana Nat langsung melarang Riko untuk pergi, yang mana Nat berkata kalau ibu Riko telah meninggal dan perkataan itu membuat Riko sakit hati, lalu menangis dan pergi dari sana. Nat pun merasa bersalah. Kemudian keesokan subuhnya mereka mempersiapkan barang mereka. Sebelum pergi, Reg ingin pergi ke suatu tempat di mana Shigi menyuruh agar tidak ketahuan oleh leader, yang mana Reg pergi ke kamar Nat untuk memberi salam perpisahan. Namun Nat tidak ada di kamarnya. Lalu saat akan kembali, Reg ketahuan leader yang tengah berpatroli, di mana leader bertanya di mana Riko, karena Riko tidak ada di kamarnya. Lalu Reg menjawab kalau Riko di kamar mandi dan Reg juga ingin pergi ke toilet, di mana di sana leader berkata kepada Reg untuk menemani Riko.
Kemudian setelah mereka berkumpul, kepergian mereka dipandu oleh seseorang yang ternyata adalah Nat, di mana di sana Nat meminta maaf dan menghantarkan mereka ke dermaga karena hanya dia yang tahu jalannya. これでリコも僕も心置きなく手紙が出す。大丈夫。すごいいっぱい送るからだよ。どうしたの？ Setelah sampai, mereka bersiap untuk turun ke bawah. Saat tengah mencari sesuatu, Reg menemukan suatu surat merah di sakunya, namun dirinya tidak memberitahukan kepada mereka. Kemudian mereka pun berangkat ke bawah dengan Shiggy dan Nat menyuruhnya untuk menjaga Riko. Keesokan paginya mereka terbangun di Abyss dengan tangan Reg yang menjadi pelindung mereka, di mana mereka telah berada di lapisan pertama, yaitu tepi Abyss. Namun saat mereka tengah sarapan, Reg memberitahu tentang surat merah itu dan surat lainnya, yang mana surat itu salinan dari dokumen tersegel ibu Riko. Dan surat merah bertuliskan, seusai waktu subuh, aku akan pergi menangkap kalian. Yang ternyata saat Reg bertemu dengan leader meletakkan surat itu ke saku Reg. Lalu Riko dan Reg pun bergegas pergi dari sana, di mana mereka pergi ke lapisan kedua karena tidak ada yang mengajar mereka. Leader melakukan itu untuk menguji mereka, yang mana untuk pembelajaran terakhir mereka. Setelah mereka mendarat, mereka dihampiri monster laba-laba yang tentu saja mereka diserang. Namun Reg menggenggam kepala laba-laba itu lalu turun ke bawah, dan di sana mereka melihat lapisan kedua, yaitu hutan penggoda. Tak berselang lama, Reg melihat kalau mereka telah dikejar, yang kemudian mereka melanjutkan pelariannya. Kemudian mereka berhenti karena Riko kecapean, dan pada akhirnya mereka pun tersul, dan yang menyusul mereka adalah Paman Habo. Kedatangan Paman Habo bukan untuk menangkap mereka, melainkan untuk melihat harta karun terlangka dari dunia bawah, yaitu Reg. Di mana Nat dan Shiggy menemui Paman Habo untuk meminta Paman Habo mengantar mereka ke perkemahan penjelajah dan mengatakan kalau Reg harta karun Abyss. Namun Riko menolak untuk diantar oleh Paman Habo dengan alasan ini adalah pembelajaran terakhir mereka. Kemudian Paman Habo memberikan salep penawar untuk lapisan kedua, yang mana biasa dipakai peluit biru dan pangkat di atasnya. Kemudian Paman Habo memperingati mereka kalau penjaga perkemahan penjelajah di sana agak aneh, di mana penjaga di sana penguasa tak bergeming, yaitu Ojen, sang tak tergoyahkan ya, yang mana dia yang menemukan dokumen tersegel itu, di mana Ojen ini merupakan kulit putih yang masih hidup. Di sana Riko senang karena akan bertemu dengan kulit putih. Namun Paman Habo menyuruh mereka berhati-hati terhadap Ojen, yang mana Riko akan mengalami hal sedih. Kemudian Paman Habo pergi dengan pelukan perpisahan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di lapisan kedua, yang saat terus berjalan mereka mendengar jeritan orang meminta tolong, dan saat dilihat ternyata seekor burung yang tengah memakan penjelajah, di mana burung itulah yang menirukan suara manusia meminta tolong, yang mana itu adalah jebakan. Suara itu adalah jebakan yang dibuat oleh burung tersebut. Kemudian mereka diserang dan Riko tertangkap. Reg mencoba menangkap si burung, namun sayangnya burung lain menghadangnya. Lalu Reg juga mendapatkan serangan dari burung lain. Lalu di mana di sana Riko akan dimakan oleh anak-anak burung itu karena terpojok. Reg mengingat sesuatu, yang kemudian Reg secara sadar menembakkan laser panasnya hingga dirinya dapat menyelamatkan Riko. Di mana Riko pingsan karena tekanan lapisan kedua yang berat. Kemudian Reg membawa Riko ke tempat aman dan terlihat bahwa bekas serangan Reg sangatlah dahsyat. Tak lama kemudian Riko tersadar, yang mana Riko senang karena dirinya selamat dan senang melihat kekuatan dari Reg. Namun di sana Reg pingsan karena energi meriam itu menyerap banyak energi Reg. Setelah Reg sadar, mereka pun makan bersama. Dan setelah makan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga mereka sampai di hutan terbalik, di mana di sana Riko kedinginan. Melihat Riko kedinginan, Reg pun meminjamkan mantelnya kepada Riko. Di saat Riko meminjamkan mantelnya, helm pada Reg bersinar dan muncullah suatu simbol, namun hanya sebentar. Yang kemudian di sana mereka dihampiri sekelompok monyet yang menjaga wilayah itu. Di mana para monyet itu melempari mereka hingga Reg dan Riko harus pergi dari sana. Kemudian sampailah mereka ke depan pengintapan penjelajah, di mana terdapat seorang bocah melaporkan kedatangan Reg dan Riko pada Ojen. Namun penjaga di sana tak kunjung menurunkan gondola atau lift mereka, karena biasanya kalau ada orang yang mendekat mereka akan menurunkan gondola.
Kemudian Reg mengulurkan tangannya untuk memaksa naik, namun Reg merasakan ada yang aneh, di mana seseorang yang memegang tangannya berkata, ternyata masih hidup ya bocah itu. 腕を掴まれ Apa yang terjadi ya? Nampaknya orang itu mengetahui tentang Reg. Ternyata yang memegang tangan Reg ialah Ojen sang tak tergoyahkan. Setelah melepaskan tangan Reg, gondola pun diturunkan. Saat mereka berada di atas, Riko memperkenalkan dirinya, namun Ojen telah mengetahui itu. Di sana Riko berterima kasih kepada Ojen karena telah menolongnya dan mengatakan maksud kedatangannya ke sana, yaitu kalau ibunya kini telah menunggunya. Namun Ojen berkata kalau dirinya sangat kecewa setelah meninggalkan Underbell demi wadah yang sangat berat itu, karena Ojen masih ada urusan dirinya menyuruh muridnya yaitu Maruruk untuk mengajak Riko dan Reg mengobrol sambil berkeliling. Di mana di sana mereka diberi peluit biru oleh Maruruk untuk sementara mereka di sana, dan Ojen pergi dengan membawa peluit putih milik Lija. Lalu Maruruk menjelaskan mendapatkan peluit biru karena dirinya murid dari peluit putih yang mendapatkan perlakuan khusus, di mana Maruruk bercerita dirinya ke tempat itu karena dibawa oleh Ojen. Setelah dirinya mengalami kecelakaan dan dirinya tidak pernah naik ke permukaan lagi karena dirinya lemah terhadap sinar matahari. Kemudian saat malam hari Riko terbangun karena dirinya ingin ke toilet, namun saat tengah mencari toilet dirinya melihat makhluk yang aneh dan mengerikan. Di mana Riko pun terkejut dan ketakutan, lalu dirinya kembali ke kamarnya yang mana keesokan harinya Riko terlihat mengompol karena tak sempat tipis ditambah dirinya ketakutan saat dia bercerita tentang kejadian itu. Namun tidak ada yang mempercayainya yang tak lama kemudian Ojen pun datang di sana. Yang mana Ojen berkata apa Paman Habo tidak memberitahukan apa-apa pada Riko, yang mana Riko dan Reg disuruh untuk mengikutinya. Dan di perjalanan, Ojen memberitahukan pada mereka kalau peluit putih yang mereka bawa sudah ada di permukaan, yang berarti menandakan kalau Lija telah meninggal. Dan berkata perjalanan Riko untuk mencari ibunya berakhir di tempat itu. Yang mana Ojen menemukan peluit putih dan dokumen tersegel itu di kuburan yang mana kuburan itu berada di lapisan keempat area terdalam cawan raksasa, di mana terdapat daratan yang dipenuhi bunga keberuntungan abadi, yang ternyata tempat itu adalah kesukaan Lija. Riko pun terkejut dan Ojen pun menjelaskan kalau surat itu bukan tulisan dari Lija, yang mana Ojen juga tidak tahu kenapa surat itu tercampur di dokumen tersegelnya, walaupun setelah mendengarkan itu, Riko warangkang ya, tetap ingin memastikannya sendiri. Kemudian sampailah mereka ke tempat tujuan yaitu ruangan Ojen, dan saat mereka berada di dalam, perhatian mereka langsung terfokus pada sebuah kubus besar. Sementara itu Paman Habo bercerita pada Nat dan Sigi kalau penjelajahan terhebat ialah peluit putih, di mana mereka disenjatai dengan artefak dunia bawah yang mereka temukan sendiri. Lalu Shin kembali ke Riko yang mana dia heran kenapa artefak yang ada di depannya tidak tercatat di buku kompilasi, di mana kubus itu adalah wadah penangkal kutukan. Namun Ojen berkata setengah benar, yang mana ternyata meskipun ada orang di dalam wadah itu, mereka masih bisa terkena kutukan Abyss dan mati, namun masih bisa bergerak. Yang dimana ternyata Riko ini telah mati saat dilahirkan karena mengganggu Ojen. Ojen pun melemparkan Riko ke wadah itu, namun Riko malah bergerak, di mana makhluk yang Riko lihat itu adalah daging yang diletakkan Ojen di dalam wadah tersebut. Yang mana Ojen berniat untuk memakannya di malam hari, namun daging itu malah berlari ke sana kemari lalu kabur. Setelah beberapa lama daging itu berhenti bergerak, namun setengahnya lagi masih terus bergerak. Lalu Ojen bertanya kepada Riko, bisa bertahan di sana? Tentu saja Riko sangat terpukul mendengarnya. Ojen mengatakan itu semua karena dirinya membenci Riko, yang kemudian Reg menyuruh Ojen untuk berhenti menyakiti Riko lagi. Namun Ojen malah menargetkan Reg, di mana Ojen memegang tangan Reg dengan kuatnya. Hingga Reg pun dibuat gemetaran karena kuatnya kekuatan Ojen. Lalu Reg mencoba mengikatnya, namun Ojen dengan mudahnya terlepas dari ikatan itu. Yang kemudian karena penasaran, Ojen menangkap Reg lalu membantingnya. Ternyata benar, tubuh Reg sangatlah kuat dan Maruruk yang tidak tahan melihat itu, dirinya pergi dari sana. Riko yang mencoba menolong Reg dihempaskan oleh Ojen hingga Riko mengalami pendarahan di kepalanya, yang kemudian karena emosi,
Reg ingin mengarahkan laser panasnya kepada Ojen, namun Ojen tidak takut, malah dirinya terpesona dengan laser tersebut dan mengarahkannya kepada Riko, di mana dia ingin mencobanya pada Riko, dan saat akan menembak, Reg menendang tangannya sendiri hingga laser itu mengarah ke atas. Kemudian saat Ojen lengah, Reg menyundul Ojen hingga terlempar. Di sanalah terlihat bahwa tangan Ojen begitu menyeramkan, di mana ternyata Ojen menyuntikkan 120 titik di sekujur tubuhnya dengan menggunakan susuk 1000 manusia. Itu adalah rahasia ketahanan tubuhnya. Kemudian Ojen menggunakan jirahnya dan tiba-tiba saat Riko tersadar, terlihat Reg sudah babak belur dibuat oleh Ojen. Di sana Reg diinjak hingga Reg pingsan. Tibalah saat Reg terbangun, sudah ramai orang di depannya yang ternyata Maruruk pergi tadi memanggil mereka. Mereka adalah penjara bawah tanah Regu menjelajah gua Ojen. Ternyata sebelumnya Ojen menyuruh mereka untuk tidak mengganggu, namun Maruruk malah memanggil mereka yang tentu saja Maruruk akan dihukum nantinya. Ternyata perlakuan Ojen tadi merupakan pembelajaran bagi Reg agar Reg mampu melindungi Riko. Sebelum pergi, Ojen berkata tentang kuburan tadi yang ternyata tidak ada orang yang terkubur di sana, yang kemungkinan Lija masih menunggu Riko. Ojen ini ternyata guru dari Lija, di mana Ojen pernah menjadi kepala akademi asuhan, di mana Ojen berniat mendidik mereka selama 3 minggu. Di mana sebelum 3 minggu regu penjelajah besar berikutnya akan datang ke sana, yang kemudian mereka pergi ke jembatan Abyss yang berada lebih dalam dari perkemahan penjelajah, di mana di sana mereka akan dilatih bertahan hidup. Karena itu tugas pertama dari Ojen. Mereka akan bertahan hidup selama 10 hari dengan peralatan seadanya. Ojen juga melarang mereka pergi ke sebuah pilar yang ditunjuk olehnya. Kalau mereka ke sana, mereka dianggap kabur dari latihan. Sebelum Ojen pergi, Ojen menambahkan kalau Reg harus melindungi Riko tanpa menggunakan lasernya. Itu karena setelah menggunakannya, dirinya akan pingsan setelah 10 menit dan akan terbangun setelah 2 jam. Karena kalau orang yang memakai meriamnya dan pingsan, entah hewan apa yang akan menyerang Riko nantinya. Setelah itu Ojen pun pergi dari sana, yang kemudian mereka berdua mencoba masuk lebih dalam, di mana mereka menemukan sebuah danau kecil yang bersinar. Lalu saat Riko mengambil air, tiba-tiba muncul monster yang mencoba memakan Riko, namun Reg dengan sigap melindungi Riko. Setelah itu mereka berdua membuat sebuah gubuk untuk mereka berteduh. Kegiatan mereka dipantau oleh wajah dan bawahannya. Saat mereka membuat api, mereka dihampiri monster badak yang memadamkan api mereka. Lalu Riko menyusun rencana untuk menangkap badak tersebut untuk mereka makan. Dan saat rencana itu dilakukan, mereka pun berhasil menangkap badak tersebut. Lalu cerita beralih kepada Lija yang melemah saat dilahirkan, di mana Lija menyuruh Ojen membawa wadah itu dan meninggalkan Lija. Namun karena Ojen tidak mempunyai tenaga lagi, dirinya meninggalkan wadah yang berisi Riko dan akan membawa Lija naik ke atas beserta Underbell. Dia berniat begitu karena Riko telah mati. Namun di sana mendengar tangisan Riko yang akhirnya Ojen pun membawa wadah itu ke atas. Singkat cerita 10 hari pun berlalu, Reg dan Riko kembali ke penginapan dengan lemasnya. Setelah mereka membersihkan diri, mereka makan bersama Ojen, di mana Ojen bercerita 10 tahun di permukaan. Para prajurit hanya menganggap beberapa tahun berlalu di dasar dunia bawah. Dan Ojen menyuruh mereka untuk tidak berlama-lama di lapisan kelima karena agar mereka tidak berpapasan dengan peluit putih lainnya. Lapisan kelima yaitu lautan mayat, di mana batas manusia pergi dan kembali hidup-hidup, yang mana beberapa peluit putih lainnya juga ada di sana. Pertama, penguasa pedoman yaitu Wakuna sang terpilih, dan yang kedua penguasa misterius, dan yang ketiga penguasa pajar, yang mana mereka bertiga berada di kedalaman. Di antara mereka terutama Bonred adalah yang paling bermasalah, di mana Ojen menyuruh mereka untuk berhati-hati pada Bonred. Di sana Ojen penasaran tentang kertas yang tertulis itu karena tulisan itu bukan Lija yang menulisnya. Ditambah kertas yang digunakan adalah artefak yang belum diketahui, di mana Ojen berusaha menyobeknya, namun kekuatan Ojen pun tidak mampu merobek kertas itu. Kemudian Ojen juga memberikan senjata yang disebut Blaze Rap kepada Riko, di mana senjata itu adalah milik Lija.
Senjata itu bisa menembak layaknya pistol, namun karena ada bagian yang rusak, senjata itu hanya bisa dipakai beberapa kali saja. Lalu Ojen juga menceritakan sebuah rahasia di mana dirinya membocorkan informasi tentang penyelaman terakhir para generasi Fluid Putih yang hanya dibicarakan oleh mereka saja. Yaitu berbagai macam rahasia yang mana soal alat gaib untuk melintas lapisan kelima, lalu soal warna nada fluid putih sebagai kunci pengaktifkan kelas artefak tertentu, yang kemudian mereka pun bersiap untuk ke lapisan berikutnya. Di sana mereka memberi salam perpisahan kepada Maruruk, kemudian kita mengetahui sebuah fakta kalau sebenarnya Lija belum mati, di mana dia sengaja meninggalkan Riko agar Riko menyusul dirinya yang berada di dasar Abyss, yang menyuruh Ojen berkata kalau Riko adalah mayat hidup yaitu Lija, di mana Lija ingin Riko bebas menentukan jalan hidupnya, yang mana Ojen berjanji akan mengirimkan Riko ke tempat Lija berada. Sementara itu, Riko dan Reg pun mulai melakukan perjalanannya, di mana di depan mereka sudah terdapat lapisan ketiga yaitu tebing besar. Kemudian mereka ke sebuah lubang yang mana mereka mengetahui lubang itu dari Ojen, dan terlihat di sana hewan-hewan yang ada di tebing besar. Lalu sampailah mereka di sarang sebuah kelinci, di mana kelinci itu menjadi makanan bagi pari terbang atau Madokaja. Lalu mereka mencoba pergi ke sarang lain yang berada di seberang, di mana mereka ke sana dengan memancing Madokaja menggunakan kelinci itu. Sesampainya di sana, mereka terus berjalan dengan mengikuti kemana arah para kelinci itu, yang dimana mereka dibawa ke dalam sebuah bangkai kapal, yang mana hal itu membuat Reg kebingungan. Kenapa ada bangkai kapal di sana? Saat di sana, Riko masuk lebih dalam untuk mencari artefak, namun Riko malah menemukan Madokaja yang sedang bertelur, yang tentu saja hal itu membuat Madokaja marah. Lalu saat Riko diserang, lagi-lagi Reg melindunginya tepat waktu. Di sana Reg ingin meluncurkan tinjunya, namun dia pasti akan melahapnya. Reg ingin menembakkan lasernya, namun dia keingat perkataan Ojen tentang dirinya setelah menembakkan laser itu. Namun karena tidak ada pilihan lain, Reg pun terpaksa melakukannya. Setelah menembakkan lasernya itu, Reg memberitahu Riko kalau dirinya akan tertidur selama 2 jam. Lalu saat ingin mengatakan sesuatu, mereka kedatangan tamu yaitu Perut Merah, di mana Perut Merah datang setelah melihat laser Reg tadi, yang kemudian mereka berlari untuk menghindari Perut Merah. Namun Perut Merah terus mengejar mereka hingga mereka terpojok oleh para kelinci yang bersembunyi. Karena Perut Merah semakin dekat, para kelinci itu juga ketakutan hingga mereka berhasil lolos dari kejaran Perut Merah. Lalu Reg menyuruh Riko untuk tetap di sana sampai dirinya terbangun dari tidurnya. Walaupun sudah disuruh begitu, Riko ini malah bandel ya, dimana dirinya menyeret Reg untuk masuk lebih dalam. Hingga Riko mencium aroma barakoka atau aroma makanan, dan saat dirinya mendekat ke aroma tersebut dan tiba-tiba yang ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh hewan lain, di mana Riko dan Reg sekarang berada di perut hewan yang bernama Amakagame, yang mana aroma itu sebagai perangkap untuk kelinci. Kemudian Riko mengoyak perut hewan itu dan keluar dari sana, namun dari sanalah mereka dikeroyok oleh para kelinci karena mereka mengira Riko adalah makanannya. Lalu Riko kabur dari sana yang terus dikejar hingga ikut terjatuh ke sebuah lubang yang menghantarkan Riko ke sebuah pintu keluar. Namun Riko terkejut karena pintu keluar itu sebuah jebakan di mana kutukan Abyss-nya sangatlah berat. Karena sudah tidak bisa kembali, Riko tetap naik ke atas yang membuatnya langsung pusing, mual-mual dan berhalusinasi. Di mana di sana Riko melihat teman-temannya dan ibunya yang mengajak Riko kembali ke kota Oz. Karena melihat ibunya, Riko pun ikut bersama ibunya naik ke permukaan, yang mana saat di permukaan mereka disambut oleh para warga Oz, dan sudah jelas Riko sangat senang di sana. Namun kesenangannya terhenti ketika melihat Reg tidak bersamanya, yang mana Liza berkata kalau Reg tinggal di bawah Abyss, di mana Riko tidak mau ke atas lagi kalau tidak bersama Reg, karena Reg dirinya bisa sampai sekarang. Lalu karena hal itu Riko pun dapat terlepas dari halusinasinya, namun tak berselang lama Perut Merah menghampiri mereka lagi. Di saat itu juga Riko mengingat senjata ibunya dan juga Reg telah terbangun dari pingsannya. Saat Reg melihat Perut Merah, Reg langsung menyundulnya, yang kemudian Riko memberi Reg senjata dan tiba-tiba
Lalu saat melihat halusinasi tadi, Riko berterima kasih pada Reg karena telah menemaninya, yang kemudian di sana mereka telah di kedalaman 6.750 meter, di mana mereka melihat cawan raksasa yang menandakan mereka telah berada di lapisan keempat. Tanpa lama mereka pun langsung turun ke sana, yang saat terus berjalan mereka melihat sesuatu yang mana itu makhluk penghuni cawan raksasa, di mana Riko dan Reg terkejut setelah melihat penampilan dari makhluk tersebut. Di sana Riko mengetahui makhluk itu yang mana dia bernama bola penusuk, di mana duri bola penusuk bisa menembus baja. Selain itu juga dia berlumur racun yang kemudian Reg membawa Riko kabur dari sana. Namun siapa sangka makhluk itu sangatlah cepat hingga dapat menyerang Reg, di mana tas Reg terkoyak yang menjatuhkan barang-barang mereka beserta senjata Lija, yang mana senjata itu terjatuh tepat di samping kaki bola penusuk. Di sana bola penusuk juga menendang senjata Lija agar menjauh, yang mana sepertinya monster itu tahu benda apa itu. Seperti kata Ojen, para makhluk purba di kedalaman memiliki insting yang kuat. Lalu monster itu menyerang. Walaupun Reg telah memakai payung baja, namun payung itu dapat ditembus oleh duri monster itu. Lalu siapa sangka ternyata Riko tertusuk dari monster itu, yang tentu saja racun monster itu masuk ke dalam tangan Riko. Di sana Reg sudah mulai kebingungan dan mengikat tangan Riko agar racunnya tidak menyebar. Di sana Riko sudah sangat kesakitan, ditambah Reg juga kebingungan yang mana mereka naik ke atas, yang membuat mereka dapat kabur dari monster itu. Namun saat Riko di atas, Riko terkena kutukan Abyss, di mana kutukan Abyss di lapisan keempat yaitu rasa sakit di sekujur tubuh dan pendarahan, yang mana Riko terus mengeluarkan darah dari mata, mulut, hidung, dan telinga. Walaupun Reg telah mengelap darah itu, namun darah itu terus keluar. Di sana juga tangan Riko sudah mulai membengkak. Di saat sarung tangan Riko ingin dilepas oleh Reg, Riko merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu di saat itu juga Riko menyuruh Reg untuk memotong tangannya. Awalnya Reg juga menolak, namun karena melihat Riko yang sekarat, Reg pun melakukannya. Namun bukannya dipotong, Reg malah mematahkannya, yang kemudian Reg mulai mengotak-atik tangan Riko, di mana saat Reg mematahkan tangan Riko tadi, Riko sudah tidak bernapas lagi. Di sana Reg pun panik dan menangis. Kemudian datanglah seorang manusia kelinci, di mana dia berkata kalau jantung Riko masih berdetak, di mana kelinci itu datang untuk menolong Riko, yang mana si kelinci menyuruh Reg untuk memberinya napas buatan. Karena hal itu Riko pun dapat bernapas lagi. Lalu Reg disuruh membawa Riko ke tempat tinggal si kelinci. Singkat cerita, sampai mereka ke tempat tinggal si kelinci, di mana di dalam rumah kelinci terdapat peralatan para penjelajah peluit hitam dan peluit ungu. Reg pun bertanya siapa dia sebenarnya. Lalu si kelinci memberitahu namanya yaitu Nanachi, di mana para penjelajah menyebut dirinya sebagai si roh terkutuk. Kemudian Nanachi mulai melakukan operasi pada Riko, di mana terlihat Nanachi ini sangat ahli dalam bidang mengobati layaknya dokter. Tak lama Nanachi berhasil melakukan pertolongan pertama, yang kemudian Reg disuruh mencari bahan-bahan di luar. Sebelum pergi, Nanachi bercerita di mana ternyata semenjak mereka datang ke sana, Nanachi telah mengetahui mereka dan mengikuti mereka. Namun dia sengaja tidak muncul di awal karena dirinya tertarik tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di sana juga Nanachi tidak sendirian, dia memiliki seorang teman bernama Mitty. Namun tubuh Mitty sangat memprihatinkan, di mana Mitty begitu karena dirinya terkena kutukan Abyss di lapisan ke-6, yaitu kehilangan sifat manusia atau mati. Setelah Nanachi menulis bahan-bahan yang harus Reg cari, Reg pun pergi untuk mencari bahan-bahan tersebut. Singkat cerita, Reg telah berhasil mengumpulkan semua bahan-bahannya, yang kemudian Nanachi menempelkan sebuah jamu di tangan Riko, yang mana berfungsi untuk mencegah pembusukan daging, dan bahan lainnya ternyata hanya untuk makan malam bagi Nanachi. Kemudian Reg pergi dari sana untuk mencuci pakaian Riko, dan di sana Reg melihat bunga keberuntungan abadi, di mana dia juga melihat senjata Lija. Yang mana hal itu membuat Reg bingung karena senjata tadi telah ditendang oleh bola penusuk. Di sana juga tiba-tiba muncul sebuah kalung di tangan Reg, namun ternyata itu semua hanyalah sebuah halusinasi Reg saja. Di sana Reg juga berpikir apakah itu tadi adalah ingatannya. Setelah selesai mencuci, Reg pun kembali, di mana dia melihat kalau Mitty tengah menimpa Riko, di mana Reg mengira kalau Mitty akan memakan Riko. Namun Nanachi berkata kalau Mitty tidak menyerang manusia,
di mana dia mungkin menyukai Riko. Sebelum seperti itu, Mitty juga merupakan seorang wanita, dan berkat Mitty juga racun itu bisa dikeluarkan, yang mana darah Mitty dapat menyembuhkan racun, yang mana Nanachi juga memakai darahnya untuk membuat obat. Lalu Nanachi juga berkata kepada Reg kalau monster itu tidak punya insting kuat, melainkan mereka bisa menembak masa depan, di mana Reg disuruh melawan monster itu, yang mana Nanachi ingin memberi pengalaman pada Reg. Lalu Nanachi memberi sebuah alat di mana Reg bisa mendengar suara Nanachi, begitu juga dengan Reg. Kemudian Reg pun turun ke cawan raksasa untuk melawan monster bola penusuk yang dipandu oleh Nanachi. Di sana juga Reg bertemu dengan seorang penjelajah, di mana dia tengah berhadapan dengan monster bola penusuk, di mana Nanachi menyuruh Reg untuk menyelamatkan penjelajah itu dengan perintah yang diberikan oleh Nanachi. Perintah pertama, Reg disuruh lihat ke atas lalu loncat ke kanan, dan siapa sangka Reg memegang kepala dari bola penusuk, yang mana hal itu membuat monster itu kebingungan. Kemudian saat Reg tertusuk, dirinya mengikat monster itu sesuai perintah, dengan begitu masa depannya tertutup karena emosi setelah apa yang dibuat monster itu pada Riko. Lalu Reg menembakkan laser panasnya pada monster itu. Melihat itu Nanachi pun terkejut, namun siapa sangka monster itu dapat menghindar dengan melepaskan durinya lalu kabur. お前が掴んでいるのは行き場を感じ取る気か。今だ、絡め取れ。 針を捨てた。 Setelahnya Reg menghampiri si penjelajah, di mana Reg ingin dia menyampaikan pesan untuk Jiro yang berada di panti asuhan Balhero, yaitu dengan pesan kami masih melanjutkan petualangan. Setelah itu Reg pun kembali pada Nanachi, yang mana Reg kagum dengan strategi milik Nanachi. Di sana Nanachi juga meminta tolong pada Reg untuk membunuh Mitty dengan lasernya itu. Seketika itu Reg pun terdiam dan terkejut, lalu di sana Reg pingsan karena lasernya tadi. Kemudian scene berpindah saat Nanachi masih menjadi manusia, di mana wilayah utara Bondred mengumpulkan bocah-bocah yang berani menelusuri Abyss, yang mana Nanachi ingin pergi ke Abyss, dirinya pun ikut. Di mana di sana Nanachi tidak memiliki teman, yang mana anak-anak lain menjauhinya karena dirinya sangat kumuh dan bau. Lalu Bondred menyuruh mereka untuk masuk ke sebuah kontainer yang akan menurunkan mereka ke lapisan kelima, yaitu lautan mayat. Di dalam kontainer itulah Nanachi bertemu dengan Mitty, yang mana di sana mereka pun menjadi seorang sahabat. Singkatnya, tibalah mereka di lapisan kelima, lalu mereka dihantar ke kamar mereka untuk istirahat, di mana anak-anak di sana dipanggil satu persatu hingga tibalah Mitty yang dipanggil. Karena penasaran, Nanachi mengikutinya. Di mana di sana Nanachi melihat Mitty di dalam sebuah tabung, lalu Nanachi pun ketahuan Bondred. Di mana Bondred menjelaskan kalau lift itu bisa langsung menuju ke lapisan ke-6, yang di mana mereka akan dijadikan uji coba dan mereka dibiarkan terkena kutukan di lapisan ke-6. Di mana tabung itu mampu memaksakan kutukan ke satu sisi dan memasangkan manusia dengan makhluk lain, yang kemudian mereka diturunkan dengan kecepatan yang tinggi. Sesampainya di sana, mereka melihat makhluk yang merupakan anak-anak yang terkena kutukan di lapisan ke-6, namun mereka gagal berubah, jadi begitulah bentuknya ya. Lalu mereka pun diangkat lagi, yang mana di perjalanan perlahan-lahan mereka berubah akibat kutukan Abyss, dan terlihat kalau Nanachi berubah sempurna, namun tidak dengan Mitty. Di mana Mitty berubah sama dengan makhluk yang mereka jumpai tadi, yang mana terlihat kalau Mitty sangat kesakitan di sana. Sesampainya mereka di permukaan, Bondred terkagum dengan perubahan Nanachi. Setelah itu Nanachi menjadi seorang medis, namun Mitty yang berubah menjadi seperti itu tidak bisa mati walaupun badannya telah dihancurkan, yang mana setelah hancur tubuhnya akan pulih kembali. Karena hal itu Nanachi dan Mitty kabur dari sana, di mana Nanachi akan berusaha mengembalikan Mitty menjadi manusia lagi, namun Nanachi tidak dapat mengubahnya kembali. Maka dari itu Nanachi mencari cara lain untuk membunuh Mitty agar Mitty terbebas dari penderitaannya. Namun setelah banyak cara untuk membunuhnya, hasilnya tetap saja gagal karena Mitty selalu memulihkan lagi tubuhnya. Namun setelah bertemu dengan Reg, dirinya menemukan sebuah harapan, di mana keesokan harinya persiapan untuk membunuh Mitty pun dilakukan. Saat Reg akan menembak, Nanachi pun pergi dan meminta maaf kepada Mitty dengan sedihnya.
Setelah itu Nanachi pun menyuruh Reg untuk melakukannya, dan terlihat Reg yang ingin melakukannya pun ikut bersedih dan menangis. Namun tiba-tiba Mitty pun lenyap tanpa sisa. Setelah melakukan itu, mereka berdua pun menangis, dan keesokan harinya Riko terbangun di mana mereka langsung membersihkan diri mereka. Setelah itu Nanachi melepaskan jamur yang ada pada Riko, di mana di sana Riko sangat kesakitan karena jamur itu. Lalu setelah selesai, terlihat kalau tangan Riko telah sembuh namun masih belum bisa bergerak sepenuhnya, yang kemudian mereka mengirimkan surat ke permukaan, di mana surat itu ditemukan oleh Maruruk. Lalu Maruruk memberikan surat itu ke atas karena tadinya tersangkut. Sementara itu Riko mulai tahap pemulihan tangannya, lalu mereka membuat ransel yang baru untuk melanjutkan perjalanan, dan surat yang mereka kirimkan kini telah ditemukan oleh Nat dan Shigi yang sedang menjelajah. Di tempat lain, Reg, Nanachi, dan Riko kini pergi melanjutkan perjalanan. Di sana Nanachi pun ikut mereka karena dia tidak ingin memikirkan tentang Mitty lagi. Dan anime Made in Abyss season 1 pun tamat ya, dimana scene akhirnya diperlihatkan ke Bone Red yang berkata, "Selamat Nanachi, akhirnya kamu berhasil melakukannya." ぜひともまた会いたいですね。 Ya mungkin sekian dulu untuk cerita dari anime Made in Abyss season 1. Jika kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe. Kalau tidak suka juga tenang naon ya, ngenaonan gitu. Ya mungkin sekian dulu. Sampai bertemu lagi di alur cerita anime lainnya. Bye.